saya akan mempresentasikan sistem sirkulasi darah atau yang disebut dengan mekanisme peredaran darah ganda dan penyakit yang disusun oleh Engulina Sulma, Fira Laila Hidayah, Natasha Eka, Zaid Rahmatullah, dan Binyan Nabilah. Sistem sirkulasi darah. Fungsi darah: 1. Mengangkut atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. 2. Selain oksigen, darah juga mengangkat atau membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. 3. Mengangkut sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. 4. Mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi dan kinerja tubuh. 5. Mengatur keseimbangan pH dan suhu tubuh. 6. Melawan penyakit atau gangguan dari kemampuan menghasilkan antibodi. Organ-organ dalam sistem peredaran darah. Jantung. Jantung kita ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh membran perikardium. Jantung manusia memiliki 4 katup, di mana terbagi sebagai jantung sebelah kanan ada di atrium kanan bawah dan ventricle atau bilik kanan atas. Begitu juga di sebelah kirinya, di mana fungsi dari serambi adalah menerima darah dari seluruh tubuh dan fungsi dari bilik adalah memompa darah keluar jantung. Organ-organ dalam sistem peredaran darah. Pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah sebagai mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung dan dibagi menjadi 3 pembuluh darah, yaitu 1 pembuluh darah arteri, 2 pembuluh darah vena, dan 3 pembuluh darah kapiler. Mekanisme peredaran darah. Siklus peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dengan siklus sebagai berikut. Di sini sudah kami sajikan gambar mekanisme peredaran darah supaya mudah untuk dipahami. Untuk peredaran darah besar dapat dilihat di gambar urutan mekanismenya, yaitu 4 bilik kiri, 12 aorta, 6 arteri, 7 tubuh, 5 vena, 1 serambi kanan. Dan siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru dengan siklus sebagai berikut. 3 bilik kanan, 10 arteri pulmonalis, 8 paru-paru, 11 vena pulmonalis, 2 serambi kiri. Gangguan atau penyakit sistem peredaran darah. Gangguan atau penyakit pada jantung. Pertama, angina, gangguan yang terjadi akibat kurangnya pasokan darah atau pemasukan oksigen ke otot jantung, sehingga menyebabkan dada terasa nyeri. Kedua, aritma. Aritma adalah gangguan yang terjadi di mana kondisi irama pada jantung tidak teratur, alias tidak berdetak secara normal, bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat. Ketiga, kardiomyopati. Kardiomyopati adalah gangguan yang terjadi akibat adanya kelainan pada otot jantung, baik secara struktur DNA juga fungsi, sehingga otot jantung melemah. Keempat, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah gangguan yang terjadi disebabkan adanya lap pada arteri koroner, sehingga darah yang mengandung oksigen tidak sampai ke jantung. Anemia merupakan gangguan yang terjadi akibat kurangnya hemoglobin dalam eritrosit atau volume darah itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kekurangan zat besi dan vitamin B12. 2. Leukemia atau kanker darah merupakan gangguan di mana produksi sel darah putih yang terlalu berlebihan sehingga sel darah putih atau leukosit dan sel darah merah atau eritrosit sehingga volume eritrosit menurun. 3. Hemofilia merupakan gangguan akibat adanya kelainan darah di mana darah sulit membeku yang disebabkan oleh faktor keturunan. 4. Thalassemia atau gangguan akibat adanya kelainan yang terjadi pada hemoglobin sehingga sel darah merah atau eritrosit mudah rusak. Gangguan atau penyakit pada pembuluh darah. 1. Trombus merupakan gangguan akibat adanya difung idotel sehingga terdapat gumpalan berkuah darah yang menyumbat pembuluh darah pada jaringan terjadi kerusakan. 2. Embolus merupakan gangguan yang terjadi akibat adanya pembekuan gumpalan darah
yang bergerak pada sistem sirkulasi dan terjebak di pembuluh sel darah kecil. Varises merupakan gangguan di mana terjadinya pembesaran pembuluh darah vena. Hal ini seringkali terjadi pada bagian kaki. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.